Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Anak-anak muslim muslimah, anak-anak soleh solihah Indonesia. Saya berharap kalian semuanya dalam kondisi baik, sehat walafiat, sehingga kita bisa belajar dengan tekun untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar cara membaca surat At-Tin. Maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara menulis surat At-Tin. Menulis huruf-huruf Al-Quran itu tidak sulit, asalkan rajin, teliti, serta penuh kesabaran. Jadi kuncinya adalah rajin belajar menulis, teliti tulisannya, serta sabar berlatih, pasti sukses. Maka dalam menulis huruf-huruf Al-Quran, sebaiknya memperhatikan beberapa hal, di antaranya letak huruf-hurufnya. Anak-anak, Al-Quran itu ditulis dengan huruf Arab, atau yang sering kita kenal dengan istilah huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah itu sebagian ada yang penulisannya letaknya di atas garis, ada pula yang ditulis di bawah garis sebagiannya. Maka perhatikan contoh berikut ini. Pada lafal Bismillahirrahmanirrahim, coba perhatikan huruf mim, ra, nun, ra lagi, mim. Huruf-huruf tersebut penulisannya sebagian di atas garis dan sebagian ada di bawah garis. Sekarang kita lihat ayat 1 surat At-Tin. Perhatikan tulisannya, terutama huruf-huruf yang cara menulisnya sebagian di atas garis dan sebagian di bawah garis. Coba diamati dengan seksama, huruf apa saja yang penulisannya sebagian di atas garis dan sebagian di bawah garis. Iya, bagus sekali. Huruf-huruf yang penulisannya sebagian di atas garis dan sebagian di bawah garis adalah huruf wawu, nun, waw, za, waw, dan nun. Sekarang coba hitunglah berapa huruf yang penulisannya sebagian di atas garis dan sebagian di bawah garis, terutama pada ayat berikut ini, ayat 2 dan ayat 3 surat At-Tin. Yang pertama ayat 2, wa turi sinin. Kemudian ayat berikutnya wa hadzal baladil amin. Ada berapa anak-anak? Sudah dihitung? Benar sekali, ada 6 huruf. Apa saja 6 huruf itu? 6 huruf itu adalah wawu, ra, nun. Kemudian pada ayat yang kedua, yakni nomor 3 surat At-Tin, wawu dan nun. Jadi semuanya berjumlah 6. Demikian seterusnya sampai ayat terakhir surat At-Tin. Maka anak-anakku sekalian, selain itu ada lagi yang harus diperhatikan, yaitu cara menulis Al-Quran. Cara menulis Al-Quran bukan dari kiri ke kanan seperti menulis bahasa Indonesia, tetapi harus dimulai dari kanan ke kiri. Contohnya, nah itu contohnya. Jadi menulisnya bukan dari kiri ke kanan, melainkan dari kanan ke kiri. Pada ayat tersebut, huruf apa yang ditulis pertama kali? Yang ditulis pertama kali adalah huruf wawu. Kemudian baru setelah itu kita tulis alif, lam,
ta, ya, dan nun. Kemudian karena ayat itu terdiri dari dua kata, kata yang pertama wattini, kata yang kedua wazaitun, maka harus diberi jarak di antara kedua kata itu. Baru setelah itu kita teruskan dengan menulis ayat atau kata berikutnya wazaitun. Demikian juga penulisan ayat-ayat berikutnya juga harus dimulai dari kanan ke kiri dan diberi jarak antara satu kata dengan kata lainnya. Ini contoh lain. Masih mengulang tulisan yang tadi. Kemudian contoh berikutnya. Yang ini juga diperhatikan ditulis dari arah kanan ke kiri. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ditulis semuanya dari kanan ke kiri. Itulah contoh cara menulis sebagian ayat dari surat At-Tin. Caranya dimulai dari kanan ke kiri. Nah, demikianlah anak-anak, agar kalian bisa menulis dengan baik, bisa menulis dengan benar, cepat, mampu menulis huruf-huruf Arab, perbanyaklah latihan. Kuncinya adalah semakin banyak berlatih, semakin cepat bisa menulis. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.